Kalau untuk silsilah itu ada sistemnya. Kalau untuk silsilah itu ada sistem otomatis. Artinya jika laku murni menuju sucinya kita sempurna, maka sempurna pula semua dan seluruh leluhur kita hingga 7 keturunan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah, tanpa melakukan proses penyempurnaan seperti yang saya kabarkan tadi. Namun jika kurang puas dengan sistem otomatis tersebut, maksudnya masih ada kekhawatiran, masih ada keraguan tentang sudah atau belum sempurnanya leluhur kita, maka boleh dan bisa dilakukan patrap penyempurnaan bagi leluhur kita. Caranya tidak sama dengan caranya menyempurnakan arwah atau sukma orang lain yang bukan silsilah kita. Kalau silsilah kita itu kan jelas statusnya, jelas sejarahnya, dan ada kuburannya, jadi ada ritualnya. Seperti apa? Begini, sediakan kembang atau bunga setaman, minimal 7 jenis bunga atau kembang, sebagai filosofi lapisan lahir batinnya manusia hidup. Lalu letakkan bunga atau kembang tersebut ke sebuah wadah, seperti teko misalnya, atau ceret atau kendi. Lalu beri air putih murni, maksudnya belum direbus, langsung ambil dari sumur atau sungai, hingga separuh wadah. Misalnya wadahnya kendi, berarti airnya setengah kendi. Kalau wadahnya teko atau ceret, berarti airnya setengah teko atau setengah ceret. Sebagai filosofi kehidupan seorang manusia yang belum mencapai kesempurnaan hidup. Lalu beri minyak wangi non-alkohol sebanyak 7 gram atau 1 botol ukuran minyak wangi non-alkohol. Lalu lakukan patrap mijil sampurno dari awal hingga akhir. Sedangkan 1 kendi atau 1 teko atau 1 ceret rendaman bunga atau kembang setaman tadi kita letakkan tepat di depan kita bersamadi. Kemudian kita patrap. Pertama palungguh pembuka 3 kali. Kemudian kunci 7 kali. Lalu paweling 3 kali. Dan yang keempat, mijil sampurno 1 kali. Pada kalimah Sri Mawur Bajang Wurung Komo Wurung kang umijil saka raganingsun, di mijil sampurno diganti menjadi nama buyut atau kakek atau orang tua kita. Semisal buyut kita bernama Badawi Sejahtera, maka kalimah Sri Mawur Bajang Wurung Komo Wurung kang umijil saka raganingsun diganti menjadi Badawi Sejahtera. Contoh, asma sejatinya disebut jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karso. Arso nyampurnakake sukmane Mbah Buyut Badawi Sejahtera. Reksanen murih kelaksanan sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumati. Bla 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 bla. Lanjutkan bacaan mijil sampurnonya hingga selesai. Kemudian tetap dalam sikon patrap mijil kita bersamadi. Gunakan kesadaran kita untuk merasakan proses bekso dengan penghayatan yang sadar. Proses bekso yang terjadi saat bersamadi akan mengeluarkan aura atau hawa murni yang berkekuatan suci yang akan menembus seluruh dimensi alam gaib hingga sampai ke tempat di mana Mbah Buyut kita berada. Terus rasakan dan rasakan dengan penghayatan hingga proses bekso berakhir palungguh sendiri. Kalau bekso sudah palungguh sendiri, artinya kita sudah berhasil menembus tempat di mana sukma atau arwah leluhur kita berada. Tangan yang patrap palungguh sendiri ini jangan dilungguhkan dulu. Langsung tarik dan robah menjadi patrap singkir.
Lalu baca singkir 3 kali untuk mengantarkan arwah atau sukma tersebut kembali kepada asal usulnya, yaitu Dat Maha Suci. Selesai baca singkir 3 kali, lalu keluarkan ibu jari dari mulut. Kemudian hentakkan kaki kanan ke tanah hingga 3 kali sambil menahan napas. Kemudian meniup ke atas 3 kali, meniup ke bawah 3 kali, dan meniup ke kedua telapak tangan 1 kali. Lalu cuci kedua ibu jari kita ke dalam rendaman bunga setaman yang sudah tersedia di depan kita saat bersemadi, sambil bersabda sempurna. Lalu tutup kendinya atau tekonya atau ceret-nya. Kemudian lakukan patrap palunggu 3 kali untuk mengakhiri prosesnya. Lalu kita berziarah ke makam atau kuburannya. Berangkat dari rumah hingga sampai di kuburan, jangan putus membaca kunci dalam hati. Setelah sampai di kuburan, lalu buka penutup kendi atau teko atau ceretnya. Lalu siramkan air kembang setaman tersebut di atas kuburan yang dimaksud hingga habis. Kemudian bacaan kunci dihentikan dan ucapkan terima kasih. Selesai. Dengan begitu, apakah benar-benar sudah sempurna, Pak Web? Ya, percayalah, sudah sempurna. Bagaimana kita bisa yakin kalau sudah sempurna, Pak Web? Kan kita tidak menyaksikan proses kesempurnaannya, lawang tidak kasat mata. Pertanyaan yang cerdas. Tapi saya berani pastikan, kalau butuh yang lebih real, agar supaya percaya, yakin, bisa dibuktikan dengan cara ini. Pernah tahu ayam yang disembelih? Pernah melihat ayam disembelih kan? Atau kambing? Atau sapi? Ketika ayam disembelih, atau kambing disembelih, atau sapi disembelih, itu kan pasti sekarat ketika disembelih. Dan rasa dagingnya pun kita sudah hafal banget jika suka makan daging. Nah, ambillah seekor ayam atau kambing atau sapi untuk disembelih. Sebelum menyembelih, lakukan patrap mijil sampurno seperti yang sudah saya kabarkan tadi, mulai dari palungguh pembuka 3 kali, kunci 7 kali, paweling 3 kali, dan mijil sampurno 1 kali. Kalimah Sri Mawur Bajang Wurung Koma Wurung Kang Umijil Sokoraga Ningsun diganti menjadi sukmanya ayam, atau sukmanya kambing, atau sukmanya sapi. Setelah selesai bekso, lalu ambil ayamnya atau kambingnya atau sapinya untuk disembelih. Lalu sambil menempelkan pisau atau golok di leher ayam atau kambing atau sapi, bacalah singkir 3 kali. Kemudian sembelihlah ayam tersebut. Selesai disembelih, langsung saja dibersihkan untuk diolah, karena ayam atau kambing atau sapi itu tidak akan mengalami sekarat sedikit pun. Bahkan dimulai dari awal proses penyembelihannya saja sudah menampakkan kebahagiaannya, tidak berontak karena tahu hendak disampurnakan. Setelah dimasak, rasakan ketika memakan dagingnya. Pasti enak, pasti lezat, serta nikmat rasanya. Dan yang pasti tidak akan berakibat kolesterol atau darah tinggi dan penyakit-penyakit lainnya. Karena ayam
atau kambing atau sapi itu memberikan ucapan terima kasihnya melalui dagingnya yang diperlukan oleh manusia. Dan itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti real dari sebuah kesempurnaan jiwa dan raga makhluk hidup. Bahkan bukan cuma itu saja. Untuk matek aji saja wahyu pancagaib bisa. Asal tahu nama ilmunya dan itu tanpa menebus lelakunya. Seperti puasa atau bertapa misalnya. Misal contoh, saya ingin kebal bacok, kebal senjata. Saya tahu ilmu yang bisa digunakan untuk kebal senjata itu adalah aji karang atau aji brajamusti. Contoh misal lagi, saya ingin bisa terbang. Saya tahu ilmu apa yang bisa digunakan untuk terbang. Tapi saya tidak tahu japa mantranya. Tapi saya tahu sebutan namanya, yaitu aji saipi angin. Tinggal ambil saja rasanya kunci, lalu ambil rasanya paweling, kemudian mijil matek. Asma sejatinya disebut jeneng sira mijilo. Panjenengan ingsun kagungan karso. Arso matek aji saipi angin atau aji karang atau aji braja mukti. Perlu kangge, sebutkan di sini keperluannya matek aji itu untuk apa. Lalu dengan tetap dalam sikon patrap mijil kita bersamadi. Maksudnya gunakan kesadaran kita untuk merasakan proses mbekso dengan penghayatan yang sadar. Proses mbekso yang terjadi saat bersamadi akan memasukkan dan memanunggalkan kekuatan ilmu aji-aji yang kita maksud itu. Lalu silahkan action. Contoh misal lagi, saya ingin bisa menghilang dan saya tahu ilmu apa yang bisa digunakan untuk menghilangkan wujud agar tidak kasat mata, yaitu aji halimunan. Tapi saya tidak memiliki ilmu itu, jadi saya tidak tahu japa mantranya seperti apa. Dengan wahyu pancagaib bisa. Prakteknya seperti ini. Ambil rasanya kunci, ambil rasanya paweling, kemudian mijil matek. Sebut asmo sejatinya. Jeneng sira mijilo panjenengan ingsun kagungan karso. Arso matek aji halimunan perlu kangge ngilangake wujud ingsun. Murih tan kasat moto. Lalu dengan tetap dalam sikon patrap mijil kita bersamadi. Maksudnya gunakan kesadaran kita untuk merasakan proses mbekso yang dengan penghayatan yang sadar. Proses mbekso yang terjadi saat bersamadi akan memasukkan dan memanunggalkan kekuatan ilmu aji halimunan. Lalu action. Dan jangan lupa untuk palunggu panutup 3 kali apabila sudah selesai. Oke, para kadang kinasiku sekalian, sepertinya itu sudah lebih dari cukup tentang ilmu pengetahuan dari saya Wong Edan Bagu untuk panjenengan semuanya sebagai tambahan wawasan. Tapi ingat dan jangan lupa, wahyu pancagaib adalah soal hati dan tentang isi hati, bukan lainnya. Mengenal identitas jati diri pribadi. Siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku adalah endingnya. Sedangkan klimaknya adalah sempurna
sempurna di dunia dan sempurna di akhirat, hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Secara gulung, tetap hidup madep mantep pada laku murni menuju suci, dengan cara mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya, yaitu wahyu pancalaku. Secara gelar, sesuaikan lahir batin kita dengan kekudangan Romo, yaitu sebagai kitab suci sejati ada makna wujud kita, ulang reh sejati ucapan kita, dan berbudi bawa leksono sebagai tingkah laku kita. Dan hidup kita yang lebih populer dan dikenal dengan sebutan sebagai guru sejati akan membimbing kita ke dalam semua serta segala halnya. Namun ingat, semua yang sudah saya kabarkan tadi jangan sekali-kali dicoba-coba mempraktekannya jikalau belum memiliki asmo sejati dan belum mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, sebaik mengenal lekuk tubuhnya sendiri. Salam rahayu, kanthi teguh, selamat selalu dari saya Wong Edan Bagu.